Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Doa Ibu Mustajab bersama Ustadz Nur Jamil SHI MH, dosen program studi ekonomi syariah IKOFIN University Mutiara Pagi RRI Bandung. Kita ikuti bagaimana pendapat masyarakat. Menurut aku doa ibu itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Menurut aku doa ibu itu mustajab. Mujarab. Doa ibu itu manjur. Doa ibu itu adalah anugerah. Pendengar dan pemirsa, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Hasan At-Tirmidzi. Tentu lebih luas kita ingin tahu seperti apa doa ibu itu mustajab bersama Ustadz Nur Jamil SHI MH. Baik, ibu adalah satu kata yang ringan ya kita mengucapkannya, tetapi kemudian maknanya begitu dalam. Ibu itu sosok makhluk Allah yang memiliki keistimewaan. Ia punya dua, paling tidak atau tiga yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam dirinya. Yang pertama, yang paling pertama ada bagi seorang ibu, ini adalah memiliki rahim di dalam bagian tubuhnya. Dan rahim itu secara bahasa kalau dilihat dari sisi fisik ya hanya organ tubuh saja. Tetapi kalau kita lihat dari maknanya, maka sosok seorang ibu adalah sosok seorang yang penuh kasih sayang. Allah titipkan rahim di dalam bagian tubuhnya, itu artinya Allah menitipkan kasih sayang. Maka tidaklah disebut sebagai seorang ibu kalau seseorang itu terputus dan sedikit kasih sayangnya. Maka seorang ibu disebut dalam lagu-lagu kita di tradisi bangsa Indonesia, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Itulah ibu yang pertama, memiliki rahim kasih sayang yang tidak terbatas, luas, luar biasa kasih sayangnya. Yang kedua, sang ibu itu memiliki kaki. Kakinya itu ternyata disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki sang ibu. Ini saking istimewanya ibu. Satu, ibu punya rahim yang itu kasih sayang. Yang kedua, ibu punya kaki dan di kakinya itulah disebut dengan aqdamil ummahat. Yang ketiga, yang tidak kalah penting dan kita bicarakan hari ini tentang sang ibu adalah bahwa seorang ibu memiliki doa yang tidak tertolak. Sang ibu ini memiliki doa yang boleh dikatakan lebih ijabah, lebih layak didengar, bahkan doa seorang ibu sekelas dengan doanya para wali-wali Allah, sebagian lagi mengatakan selevel dengan doanya para nabi. Saking layaknya doa sang ibu mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kira-kira seperti itu Pak Cas sebagai pengantarnya. Ya, Pak Ustadz, ketika berbicara doa ibu mustajab, pernah salah satu cerita dari salah satu yang menceritakan, ini begitu banyak ketika anaknya banyak, 5 anak banyak, tapi penghasilannya biasa-biasa, tapi seorang ibu bisa mengantarkan anaknya sampai sukses luar biasa. Dan tapi beda ketika seorang ayah yang perkasa dititipin beberapa anak, ini menurut catatan itu jarang-jarang yang sukses. Mohon maaf nih, bukan berarti mengesampingkan seorang bapak. Ini luar biasa. Seperti apa nih doa-doa ibu mustajab itu, saat kapan, dan tentu saja seorang anak itu harus menempatkannya di mana supaya kita memohon doa itu menjadi mustajab buat kita. Baik, yang pertama tadi Pak Cas sudah sampaikan bahwa ridallahu fi ridol walidain, ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya
orang tua, saya ingin bawa kepada sebuah kisah. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kisah yang kita bisa baca referensinya tentang seorang yang berdurhaka kepada sang ibu yang bernama Alqamah. Iya. Dia ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Jangan bayangkan ibadah kita dengan seorang bernama Alqamah, sudah seorang sahabat, sudah ahli ibadah, tetapi ternyata jatuh sakit dan pada akhirnya Alqamah begitu sulit untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Singkat cerita, ketika disampaikan kepada Nabi Alqamah sedang sakaratul maut tapi terkunci mati bibirnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, maka Nabi langsung mematakan bahwa dia masih punya ibu kah? Sahabat mengatakan, tentu saja ya Rasulullah. Konfirmasi kepada ibunya, dosa apa yang dia lakukan? Ya, apa yang dilakukan sampai kemudian Nabi memprediksi ini pasti ada masalah dengan sang ibu. Singkat cerita bahwa Alqamah ini menyakiti ibunya. Dengan cara apa? Mendahulukan istrinya. Mendahulukan istri ketika dia mendapati oleh-oleh, buah tangan. Satu saat dia pergi keluar kota, kalau sekarang begitu, kemudian dia pulang bawa oleh-oleh, maka dia berikan oleh-oleh kepada istrinya dan juga sekaligus kepada ibunya. Tetapi sang istri meminta memilih. Saya minta yang ini saja. Padahal itu sudah disiapkan untuk sang ibu. Dan ibunya tahu, demi mencintai istrinya, maka dia mendahulukan sang istri daripada sang ibu. Maka tanpa doa. Jadi Pancas bukan bicara doa yang diucapkan. Tanpa doa sekalipun, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, tanpa doa sekalipun ketika hati sang ibu terluka, maka akibatnya fatal luar biasa. Kalau dia berdoa, dia minta dan dia ridho, maka berkah surga sebelum surga kita dapatkan. Siapa yang memuliakan ibunya di dunia, maka Allah akan jadikan dunia menghampiri, mengiba untuk dijadikan sebagai kendaraannya. Tapi kalau dia menyakiti sang ibu, ibu disakitinya, terluka hatinya, janganlah dia berdoa hatta terbersit dalam hatinya, sakit hati dia. Perhatikan bagaimana hidup akan dibikin sempit, dibikin sulit oleh Allah. Bahkan bicara tentang akhir hayat sang Alqamah yang ahli ibadah, nilai ibadahnya sudah tidak berharga, sampai mati hampir saja dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, inilah doa sang ibu. Kapan dia mendapatkan ijabah dengan doa-doanya? Bapak Ibu sekalian dan pemirsa Pancas dan kita semua yang hari ini menyimak, bahwa ternyata tolak ukur kebahagiaan rumah tangga, ya sekali lagi itu banyak dipengaruhi oleh bagaimana hadirnya seorang istri yang salihah. Makanya Bang Haji Roma Irama punya lagu tuh, Pak. Betul. Ya, Apa? Istri yang salihah itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia yang membuat dunia kita terang benderang, dunia kita indah, ceria, bahagia. Ternyata sumbernya ada di mana? Salah satunya adalah hadirnya istri yang salihah. Status istri bagi sang suami. Tetapi ketika dia menikah berstatus istri dan Allah titipkan di rahimnya anak, maka berubah. Selain sebagai istri, dia pun seorang ibu. Ada buku yang bagus yang Bapak Ibu boleh buka, boleh beli atau boleh cari referensi bahwa ternyata ulama-ulama besar yang hari ini, yang dulu, yang juga tercatat dalam rangkaian biografi kemuliaan-kemuliaan ahli ilmu, ternyata pengaruh terbesarnya bukan dari ayah, Pak. Para ulama-ulama besar termasuk Imam Syafi'i itu ulama besar. Lihat siapa ibunya. Dan semua orang-orang hebat yang rangkaian sejarah mencatat dengan tinta emas kemuliaannya. Kalau boleh kita buka, korek dan korek lagi. Pengaruh terbesar itu bukan pada ayah, tetapi lebih besar kepada ibu. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, iyyakum wal khadra'ad diman. Hati-hati kembali kepada memilih pasangan. Kalau engkau memilih pasangan karena dia calon istri, dia calon ibu. Khadra'ad diman itu adalah tumbuhan yang tumbuh di sebuah bidang tanah yang penuh kotoran. Kalau penuh kotoran maka tumbuh dengan subur. Sebagai pupuk. Tumbuh yang seperti itu bagus. Tetapi Nabi mengibaratkan kalau ada perempuan cantik, parasnya jelita, menarik, ya pokoknya udahlah. Kalau kita bilang ini maksimal, ya senang kita melihatnya.
Tetapi kalau dia tumbuh dari khodro ad-diman, dari keluarga yang tidak baik-baik, dia tumbuh dari keluarga yang apalagi tidak beriman, tidak berakhlakul karimah, tidak komitmen dengan nilai kebaikan, maka hati-hati kata Nabi, hindari, jauhi. Kenapa? Setelah kita menikah nanti, dia akan meneruskan generasi. Kita punya bibit, Pak. Iya. Kita laki-laki, bapak-bapak nih bibit. Saya beli bibit duren, tidak sebut merek lah. Ini dalam setahun kata si penjual bisa berbuah. Saya simpan di sebuah media tanah. Tetapi setahun, kedua, ketiga tidak berkunjung berbuah. Pun berbuah itu buah yang tidak maksimal. Masalahnya di bibit? Bukan ternyata Pak. Masalahnya di media tanah. Media tanahnya tidak subur kebaikan-kebaikan saya. Yang saya mau tularkan. Kalau sang ibu ini tidak memiliki lahan, tidak punya potensi, tidak berkomitmen dengan kesuburan kebaikan, maka tidak akan pernah melahirkan kebaikan. Nah inilah kenapa sang ibu mustajabah itu dimulai dari kesolehannya. Ya, ibu yang solihah doanya mustajabah. Pertanyaannya, bagaimana seorang ibu yang tidak solihah? Betul. Maka statusnya ketika dia hubungannya dengan Allah, hamba yang soleh layak mustajabah doa. Hamba yang tidak dekat dengan Allah, mohon maaf ketika dalam ayat Quran suratul Baqarah ayat ke-185 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu li artinya orang yang memenuhi hak-hak Allah. Kalau dia seorang hamba, terpenuhinya hak-hak Allah, terjaganya hak-hak Allah, maka doanya apapun itu didengar oleh Allah. Tapi kalau sekali lagi ketika dia punya hubungan dengan Allah tidak baik, hubungan dengan Allah ya buruk. Seorang ibu meskipun dia seorang ibu, dia tidak layak didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia disakiti, jangan seorang ibu, mohon maaf. Nabi bersabda, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah kalian dengan doanya orang yang dizolimi, orang yang disakiti. Hatta dia, mohon maaf, berbeda keyakinan, berbeda akidah dengan kita sakiti, kita zolimi, dia berdoa, dijabah oleh Allah. Tetangga, sahabat, saudara, kita sakiti, dia berdoa, da'watal mazlum mustajabah. Apalagi yang disakiti adalah ibu. Jadi statusnya satu, ketika dia seorang ibu yang salihah, kapanpun, dimanapun dia minta Allah kabulkan dengan kesolehahannya. Tetapi kedua, pada status sang ibu, kalau dia disakiti oleh anaknya, dia berdoa, maka dia doanya pasti diijabah bukan karena ibu, tetapi karena disakitinya. Dia disakiti, doanya mustajabah. Nah kalau ada anak berbakti kepada orang tuanya, menyenangkan orang tuanya ridho luar biasa kepada anaknya, maka sekali lagi jangankan berdoa, tanpa berdoa saja rasa senang dalam hatinya jadi doa dan pasti dijabah oleh Allah sebagai keberkahan bagi anak-anaknya. Subhanallah. Seperti itu. Pusat ini akhir-akhir ini anak-anak kita, mungkin anak-anak yang tanpa pengawasan seperti itu, dengan gadget yang luar biasa, berbagai merek, dan juga itu memang tidak bisa dipungkiri lagi. Anak itu ketika kecil, anjak dewasa, kemudian patuhnya itu tidak seperti dulu waktu kita kecil di kampung. Kita malu ketika melihat ibu dengan suara keras. Malu ketika ibu menyuruh, apalagi berkali-kali kita tidak melaksanakan perintahnya. Misalnya apalagi diperintah sholat, diperintah itu dan ini. Nah ini dewasa ini terjadi di mana-mana. Tidak saja di kalangan orang yang biasa-biasa, mungkin juga di orang dari kalangan bawah ke atas menengah. Ini terjadi, anak-anak saat ini lebih dia patuh terhadap DCT yang dia pegang daripada kepada ibu bapaknya, terutama ibu. Dan yang luar biasa, seorang ibu itu kayak seolah-olah memaafkannya, membiarkannya nih. Bagaimana kedua hal tersebut Ustaz? Anak dan seorang ibu yang membiarkan. Baik, jadi ibu dengan segala keistimewaan yang saya sampaikan di awal, rahimnya, kasih sayangnya, kesabarannya, kakinya ada surga, doanya yang mustajabah, ini didapatkannya
Karena satu di antaranya adalah disebutkan dalam, saya mohon maaf takut salah, ini apakah hadis, apakah ini keterangan dari para ulama, bahwa al-ummu madrasatul ula. Pendidikan tingkat pertama siapapun di antara kita itu berangkat dari seorang manusia bernama ibu. Pendidikan pertama, pendidikan terhebat, pendidikan yang paling membekas itu ada dari seorang ibu. Kapan dimulainya pendidikan itu? Ternyata pendidikan dilakukan seketika ketika sang ibu menyadari bahwa dia akan jadi ibu. Ketika hamil, dimulailah pendidikan di dalam Islam. Bukan nanti dititipkan kepada lembaga pendidikan, tetapi sang ibu sudah mulai pendidikan ketika dia merasakan kehamilannya. Maka dia didik dirinya untuk lebih sabar, dia didik dirinya untuk lebih santun, didik dirinya untuk lebih pengasih penyayang. Maka sang ibu bolehlah berbicara banyak-banyak. Sehingga kalau boleh Pak, Ibu, Pak pemirsa sekalian, sulit kita menemukan dialog antara ibu dengan anak di dalam Al-Quran. Selalu yang dilakukan dialog digambarkan oleh Al-Quran adalah dialog ayah dengan anak. Kenapa? Karena sang ibu tidak sudah diajarkan dialog. Sang ibu mesti sudah dialog dengan anaknya hatta dia sendirian. Sang ibu ketika hamil, ayahnya kerja, suaminya kerja, pasti berangkat dari rumah, berangkat pagi pulang petang. Sang ibu di rumah berdua-duaan, hamil muda. Dia sendirian, tidak, dia merasa ada teman, dia bicara dengan anak di dalam rahimnya. Itulah pendidikan. Maka kalau sang ibu melakukannya dengan konsep pendidikan Islam, yang disampaikannya adalah kalimah thayyibah, yang disampaikannya adalah ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat Nabi, atau dia baca kisah-kisah tentang orang-orang soleh, hatta anaknya masih di dalam rahim ibu, maka dia sudah mulai pendidikan pertama. Ketika lahir anaknya, dia susui. Maka Nabi mengatakan hati-hati, ibu menyusui itu bukan sekedar menyalurkan, memindahkan nutrisi. Apa kata Nabi? Ketika sang ibu menyusui anaknya, dia menularkan sifat-sifatnya. Maka kalau kemudian tadi Panca sampaikan fakta fenomena di keluarga akhir-akhir zaman ini, ada anak yang tidak taat kepada ibunya, ada anak yang tidak punya adab, ada anak yang bahkan durhaka. Nah, saya sekali lagi mohon maaf tidak menyalahkan banyak terhadap lingkungan, saya tidak menyalahkan banyak terhadap lembaga pendidikan. Saya lebih banyak menyalahkan kepada dua figur yang harusnya menjadi contoh dan guru utama yang paling pertama, yaitu seorang ibu paling pokok dan ayah sebagai kepala sekolahnya. Karena disebut al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha, bapaknya kepala sekolah, bapaknya punya visi misi, ibunya yang menerjemahkan visi misi itu. Nah, bagaimana kalau ada anak yang seperti itu? Maka riset bagaimana seharusnya seorang ibu berperilaku, bagaimana seorang ibu memperbaiki. Kalau di dalam Al-Quran ada surah di dalam Ali Imran kalau tidak salah, kisah tentang Nabi Zakaria. Allah berfirman, aslahna lahu zaujah, kami perbaiki baginya istrinya. Istri Nabi Zakaria diperbaiki oleh Allah keadaannya. Apa yang diperbaiki? Bukan hanya rahimnya, tetapi keadaannya, akhlaknya. Bagaimana diperbaiki akhlaknya? Suami terlebih dahulu memperbaiki diri, banyak berdoa, memantaskan suami yang layak ditaati, dituruti, suami yang layak dicontoh. Istrinya diperbaiki oleh Allah. Ketika suami istri ini memantaskan diri untuk jadi qurrata a'yun, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, maka pasti anak-anaknya pun juga qurrata a'yun. Karena anak hanyalah cerminan dari apa yang ditampilkan oleh orang tua, terutama ibunya. Kenapa ibunya? Karena kewajiban suami adalah keluar dari rumahnya. Dia bertanggung jawab tentang keselamatan, bertanggung jawab tentang masa depan, dia bertanggung jawab tentang kondisi, bahkan memastikan terjaganya visi misi. Tapi secara teknis hari-hari yang melihat dan dilihat adalah sang ibu. Kalau gadget itu yang jadi solusi, pastikan bahwa ibunya harus dididik lagi, ibunya harus diperbaiki lagi. Jangan sampai kemudian ibu menyesal kemudian, karena ibu itu, mohon maaf, ibu-ibu itu 3 kali lipat lebih banyak kemampuan berbicara.
Maka sok disebat ari ibu-ibu mah Cerewet. cerewet. Eta secara teori laki-laki 7.000, ibu sudah sekian puluh ribu. Mohon maaf, laki-laki 7.000, ibu sudah 24.000. 3 kali lebih banyak kata-katanya. Maka ada ulama Pak Bu yang mengatakan jadilah ibu-ibu yang cerewet, tapi cerewet solihah untuk anak-anaknya. Cerewet solihah itu artinya ketika dia ada di rumah, biarkan anak dengan dirinya. Jangan biarkan anak dengan dunianya. HP misalnya. Ibu punya tanggung jawab memastikan anak itu memiliki kecerdasan. Maka ulama-ulama yang cerdas itu ternyata akibat dari ibunya. Terakhir nih Pak, ada seorang perempuan mensyarah kitab di Yaman. Kitabnya tebal. Disyarah itu artinya dikomentari. Sebuah kitab dikomentari isinya. Berarti dia baca sejak awal sampai akhir kitab. Dikomentari setiap kalimatnya, dia paham maksudnya. Dia komentari ini hadisnya, ini ayat Qur'annya, begitu. Tapi luar biasa apa kata si ibu? Di akhir kitab itu catatannya Pak. Mohon maaf kepada pembaca jika diketemukan kesalahan-kesalahan dari yang saya uraikan dalam syarah kitab ini. Karena saya mensyarah kitab ini ketika saya sambil menyusui anak saya. Nah ini lagi-lagi bicara tentang doa ibu, maka ibu seperti inilah yang kita harapkan kita. Iya. Pendengar dan pemirsa luar biasa, doa ibu sangat mustajab. Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di doa ibu mustajab bersama Ustadz Nur Jamil SHI MH di Mutiara Pagi RRI Bandung. Ustadz kembali berbicara ibu, ini tidak akan putus-putus karena ibu luar biasa dan sangat hebat. Satu ketika ada seorang ibu menyuruh kepada anaknya sholat, nak sholat gitu, nak ngaji, malah anaknya berbalik, ibu oge tara sholat, nah makin nitah sholat. Nah itu sangat menggelitik Ustaz. Apakah seorang anak itu termasuk durhaka membalikkan perintah seorang ibu? Iya, jadi ketika anak tidak punya adab, perlakuannya kepada sang ibu itu jelas memang merupakan perbuatan dosa. Izinkan saya mengupas atau mengaitkan dengan sebuah kisah Pancas, Bapak Ibu pemirsa sekalian, di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada kasus seorang ayah, ini bukan ibu, ditampar oleh anaknya. Sang ayah ini lapor kepada Umar sebagai Amirul Mukminin, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, saya mau melaporkan kejadian kekerasan nih Pak. Anak saya menampar saya atau memukul saya. Dipanggillah anaknya. Ketika dipanggil, dikonfirmasi, betulkah engkau melakukannya? Itu adalah sebuah dosa. Saya sadar itu adalah dosa. Sang anak bilang begitu. Lantas kenapa Anda melakukannya? Karena saya ingin bahwa ayahanda saya, bapak saya ini sadar tentang hak dan kewajibannya. Memang menurut kamu kewajiban bapakmu yang jadi hakmu itu apa? Kewajiban bapak saya kepada saya sebagai hak saya memilihkan ibu yang baik, memberikan pengajaran yang baik, memberikan nama yang baik. Jadi sang anak ini menggugat dengan cara menampar ayahnya. Kenapa memang? Karena ayah saya tidak memilihkan ibu yang baik bagi saya. Kok bisa? Karena ibu saya adalah seorang budak yang dia beli dari sebuah pasar. Dibeli dengan harga yang murah, digaulinya. Setelah digaulinya, hamil dan lahirlah saya. Babat, bebet, bibit, bobot tuh nggak ada di situ. Kalau babat kan enak ya. Bibit, bebet, bobotnya nggak ada. Dia nggak perhatikan turunan siapa, digaulinya. Maka karena ibu saya nggak jelas turunan siapa, martabatnya bagaimana, makanannya seperti apa, lahirlah saya. Ibu saya bukan orang baik-baik. Yang kedua, dia tidak berikan nama yang baik. Saya diberikan nama Ju'al. Ju'al itu artinya kumbang hitam di dalam kotoran. Yang ketiga, dia tidak pernah ajarkan kebaikan. Yang jelas kalau kasus yang Pak Encas tadi sampaikan, saya sampaikan itu 2 dosa. Satu, dosa anak kepada orang tua. Dosa. Bagaimanapun anak yang melakukan hal-hal yang menyakitkan orang tua dalam bentuk perkataan, Quran mengatakan fala taqul lahuma uff. Jangan sekali mengatakan kepada keduanya untuk mengatakan itu penolakan sebetulnya. Ya, saja tidak boleh, apalagi nampar, kan begitu. Hanya mengucapkan verbal saja itu tidak boleh, apalagi dalam kasus di masa Umar ini penamparan, dipampar ibu bapaknya. Dosa lah anak itu. Iya, tapi pada kasus itu
Sang ibu yang tadi kalau tidak pernah mendidik, bapak yang juga tidak pernah mendidik, saya katakan ibunya bapaknya pun juga dosa. Iya. Ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anak yaitu pendidikan dan contoh adab. Iya. Kalau itu yang terjadi, saya sampaikan anaknya dosa, orang tuanya juga dosa. Iya. Ustaz, tentu ada seorang yang sangat terkenal dalam satu kisah para sahabat yang ibunya sudah meninggal, tetapi ingin berbuat baik terhadap ibunya. Nah, kembali kepada kita, ketika ibu kita sudah meninggal, kita mendoakan ibu, berharap bahwa doa kita diijabah karena yakin doa ibu walaupun sudah meninggal mustajab. Seperti apa sikap kita seorang anak terhadap ibu? Kemudian yang kedua, kita sudah berumah tangga nih, ibu rahim kita sudah meninggal nih Pak Ustadz, yang tinggal hanya ibu mertua. Nah, seperti apa Pak Ustadz, sekaligus kesimpulan di kesempatan ini? Baik, jadi yang pertama bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang sudah tiada, terutama orang tua kita. Di masa Rasulullah SAW seorang sahabat bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Kalau masih ada kita bisa berikan makanan kesukaan kah, diajak jalan-jalan kah. Tapi kalau sudah tidak ada, apa yang bisa saya lakukan ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, satu, berdoa, kedua, beristighfar untuknya, yang ketiga, bersedekah atas namanya, yang keempat, sambungkan silaturahmi kepada sahabat-sahabat dan handai tolannya, yang kelima, tunaikan wasiatnya. Ya, jika sudah tidak ada, maka datangilah kuburnya. Ya, Sayyidah Aisyah mengatakan, tidak ada yang paling disukai oleh penghuni kubur kecuali suara terompah para peziarah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi apa? Ibu mertua. Nah, bagaimana status ibu mertua? Jadi saya katakan orang tua itu ada tiga. Orang tua itu ada tiga. Yang pertama adalah yang melahirkan. Yang kedua adalah yang menikahkan. Yang ketiga adalah yang mengajarkan. Yang melahirkan orang tua kandung kita. Kalau yang menikahkan adalah mertua kita. Yang mengajarkan adalah guru kita. Tiga-tiganya statusnya adalah orang tua yang doa-doanya sama-sama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam tidak ada orang tua kamu kepada istri. Istri bilang orang tuamu kepada suami. Karena setelah menikah orang tua kita adalah sama. Saya punya orang tua, istri punya orang tua, maka kita bertambah menjadi punya tambahan dua orang tua. Mohon maaf terakhir ini kesimpulan. Ada satu seminar atau semacam talk show gitu, tapi terjadi di Malaysia. Ada seorang ibu bertanya kepada sang ustadz yang menyampaikan materi dalam talk show itu. Ustadz, saya mau tanya. Ibu saya kan numpang di rumah saya. Satu, ibu saya kan numpang ustadz di rumah saya. Yang kedua, ibu saya itu bertengkar dengan saya. Gimana Ustadz? Ulang lagi pertanyaannya, kata Ustadz. Ustadz, ibu saya numpang di rumah saya dan kami bertengkar. Dalam keadaan itu bagaimana? Ulang lagi pertanyaannya. Kata Ustadz, sampai 3 kali Ustadz gak paham pertanyaan saya. Enggak. Kenapa? Tidak ada ibu yang menumpang di rumah anaknya. Yang kedua, tidak ada orang Islam yang mengaku beragama berani-berani sampai bertengkar dengan orang tuanya. Kata Ustadz, pertanyaan ibu, ulang lagi. Benarkan lagi pertanyaannya. Tidak ada ibu yang menumpang di rumah anaknya karena harta anaknya adalah harta ibunya. Tidak ada dan tidak mungkin ada bagi orang beragama berani-berani membentak sampai punya hubungan yang kurang baik, apalagi bertengkar statusnya dengan orang tuanya. Akhirnya penanya diam. Paham? Paham Ustadz. Itu kira-kira kesimpulan dari cerita terakhir tadi. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberkahi karena memuliakan ibu yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan pemirsa, kesuksesan kita hari ini tentu bukan jerih payah doa kita, tetapi hanya hasil dari doa ibu kita. Doa ibu mustajab bersama Ustadz Nur Jamil SHI MH di Mutiara Pagi RI Bandung akan kita ikuti terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.